Drama cinta segitiga seorang caleg Jawa Barat nampaknya lebih memilih menghabisi wanita lain yang ternyata adalah temannya sendiri karena sang pacar pernah berselingkuh namun ingin kembali kepada dirinya. Kejadian kasus kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di daerah Jawa Barat. Cinta segitiga seorang wanita yang ternyata dirinya mengajukan diri menjadi caleg menghabisi wanita lain karena sang pacar pernah berselingkuh dengan wanita tersebut. Seorang wanita bernama Devara Putri Pradanda, 24 tahun, mencalonkan diri menjadi calon legislatif meskipun dirinya gagal. Tak ada yang menyangka ternyata wanita cantik ini dikenal sebagai wanita yang baik dan anggun, ternyata memilih menjadi otak menghabisi nyawa seseorang. Wanita yang dihabisi adalah Indira Dewi Eka berusia 25 tahun, warga Jawa Barat. Di tanggal 15 Februari 2024, Indri pamit kepada keluarganya akan ke Puncak Bogor bersama teman-temannya. Saat itu pun sang kakak menjelaskan keluarga memberikan izin. Namun setelah pergi itu pun Indri tak pernah memberikan kabar, hingga beberapa hari pun tak bisa dihubungi membuat keluarga panik. Keluarga dari Indri diwakili oleh sang kakak lebih memilih melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian terkait sang adik Indri yang memang menghilang dan tak bisa dihubungi. Usai melaporkan kehilangan Indri, keluarga pun tetap mencari namun tetap juga menunggu kabar dari pihak kepolisian. Tak lama di tempat lain, tepatnya di tanggal 25 Februari 2024, di Banjar ditemukan sesosok jasad wanita yang sudah tak bernyawa oleh warga yang sedang bersepeda. Jasad ditemukan dengan kondisi yang tragis, tangan terikat dan penuh luka. Yang menemukan pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, mencari barang bukti dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak ada identitas ditemukan di dekat korban. Polisi hanya mencatat ciri-ciri korban dan mencoba melakukan identifikasi pada korban. Namun keluarga Indri yang mendengar berita ini pun langsung ke kota Banjar untuk memastikan, meskipun saat itu keluarga dengan penuh kecemasan. Saat di rumah sakit, keluarga pun kaget melihat jasad yang ditemukan, yakin itu adalah Indri. Pihak keluarga pun meminta pihak kepolisian mengusut tuntas dan mengadili pelaku seberat-beratnya. Pihak kepolisian pun langsung interogasi keluarga dan sahabat-sahabat Indri. Tak lama, dengan penuh kerja keras, pihak kepolisian pun mendapatkan 3 pelaku dari hasil penyelidikan. Para pelaku tersebut diantaranya adalah Devara Putri, Didoy, dan Muhammad Reza, yang ternyata mereka bertiga adalah teman dari Indri. Berkat kerja keras pihak kepolisian, mereka bertiga pun diamankan setelah dilakukan pencarian. Mereka pun diamankan di beberapa tempat berbeda. Diamankan tanpa perlawanan, mereka pun mengakui kalau mereka pelakunya dan akhirnya mereka pun menceritakan kronologis kejadian. Devara Putri dengan Didoy adalah sepasang pacaran, berpacaran cukup lama, keduanya pun nampak berteman dengan Indri sang korban. Namun nampaknya di belakang Devara, Didoy pun naksir kepada Indri dan keduanya pun sama-sama saling menyukai hingga terjadi hubungan gelap 7 bulan berlangsung. Namun tak lama Didoy pun merasa tak nyaman dan kembali ke Devandra. Sakit karena merasa dikhianati, Devandra pun memberikan syarat kepada Didoy agar menghabisi Indri, mantan selingkuhannya. Didoy setuju karena dirinya mencintai Devandra. Tak bisa berdua, mereka pun mengajak Reza. Di awal Reza tak mau namun tak punya pilihan karena ternyata Reza banyak hutang dan dijanjikan uang 50 juta. Rencana pun akhirnya disusun. Mereka pun mengajak Indri jalan-jalan ke Bogor dan saat itu Indri mau. Mereka berpergian berempat dengan Avanza sewaan. Di perjalanan semua baik-baik saja, bahkan Indri pun tak curiga. Namun saat masuk ke Sentul, Reza pun langsung mencekik dengan ikat pinggang yang dibawanya, membuat Indri tak bisa bernapas dan tak memberi celah hingga Indri tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, mereka pun mencari tempat untuk membuang Indri. Namun saat mereka akan mencari tempat, ternyata mobil mogok. Karena takut ketahuan, mereka pun membuang Indri di dekat bengkel mobil tersebut. Semua barang berharga Indri bahkan dibawa mereka dan identitas dibuang di tempat berbeda. Semua harta benda Indri pun dijual hingga akhirnya dibagi 3. Muhammad Reza kesal karena dirinya hanya mendapatkan 15 juta sementara dirinya dijanjikan 50 juta. Dan ternyata yang mendapatkan uang lebih besar adalah Devandra. Saat polisi mengamankan para pelaku, mereka pun mendapatkan kemarahan dari para warga dan juga keluarga Indri. Karena permasalahan ini masih baru, pihak kepolisian pun masih mengumpulkan berkas-berkas untuk maju ke persidangan. Siap menjalankan persidangan dan mereka bertiga akan dijerat pasal berlapis hingga terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Keluarga dari Indri sendiri tak menyangka, bahkan tak tahu Indri ada hubungan dengan Didoy saat itu.
Menurut keluarga Indri semuanya baik-baik saja. Indri yang dikenal sebagai wanita yang anggun, dikenal sosialita dan kerap menggunakan barang-barang nampak bermerek, membuat keluarga Indri yakin permasalahannya bukan karena cinta segitiga, melainkan hanya karena ingin merampok Indri. Mengingat barang-barang berharga Indri semuanya dibawa dari handphone, tas, dan juga ATM untuk mereka bertiga. Semua pun banyak yang menyayangkan dan tak menyangka Depandra, seorang wanita yang mencalonkan diri menjadi caleg meskipun gagal, ternyata adalah otak yang ingin menghabisi teman sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.